Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervin dengan NIM H071231050. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai visualisasi informasi. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, mari kita bersama-sama membahas terlebih dahulu latar belakang dari materi kali ini. Adapun latar belakangnya yaitu seperti yang kita tahu, di era digital saat ini, kita dihadapkan dengan volume data yang selalu meningkat. Nah, kemampuan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data menjadi hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, baik itu bisnis maupun hal-hal yang lainnya. Saya mempunyai dataset Superstore yang saya dapatkan langsung dari Tableau yang berisi riwayat transaksi penjualan di negara Amerika Serikat. Nah, dataset ini memberikan kita kesempatan untuk mengekstrak insight yang berharga. Namun, data ini hanyalah data mentah yang sulit dipahami tanpa visualisasi yang tepat. Nah, kemudian ada pun rumusan masalah dari materi kali ini. Yang pertama itu, apa itu visualisasi data? Dan urgensinya dalam pengelolaan data. Yang kedua, apa saja teknik-teknik dasar dalam visualisasi data di Tableau. Dan yang terakhir, bagaimana contoh penerapan teknik visualisasi pada dataset Superstore. Selanjutnya ada pun tujuannya. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk memahami konsep dasar visualisasi data, yang kedua untuk mengidentifikasi teknik visualisasi di Tableau, dan yang terakhir adalah untuk menerapkan teknik visualisasi pada dataset Superstore. Nah, kita masuk ke materinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu visualisasi data. Nah, sesuai dengan yang ada di PowerPoint ini, visualisasi data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk visual yang lebih mudah dipahami. Metode ini memanfaatkan kemampuan alami otak manusia yang dapat memproses informasi visual jauh lebih cepat dibandingkan teks atau angka. Nah, dengan visualisasi, kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang tersembunyi dalam data, sehingga memudahkan komunikasi informasi kompleks dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, adapun di sini teknik-teknik visualisasi di Tableau. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam teknik yang bisa kita gunakan di Tableau. Ini adalah teknik-teknik dasar yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada simplifying. Nah, teknik ini membantu memfokuskan analisis pada data yang relevan melalui filter pada angka atau measure. Ini untuk membatasi rentang nilai tertentu. Kita bisa menggunakan yang namanya wildcard, general, dan yang lain-lain. Kemudian ada filter pada kategori atau dimension. Ini untuk menyaring berdasarkan atribut. Nah, di sini kita bisa menggunakan atribut semacam top dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah filter tanggal untuk melihat periode waktu spesifik. Jadi kita bisa menentukan data yang ingin kita lihat berdasarkan tanggalnya. Jadi anggap kita ingin melihat data pada tanggal segini, kita bisa menggunakan filter tanggal ini. Nah, semua ini mempermudah kita menemukan insight tanpa terganggu oleh data yang tidak diperlukan. Nah, inilah mengapa pentingnya visualisasi atau teknik-teknik visualisasi yang ada di Tableau. Ini sangat penting dalam mempermudah kita dalam membaca data-data yang kita perlukan. Kemudian di teknik kedua. Nah, di teknik kedua ini ada yang namanya sorting. Sesuai dengan artinya, ini adalah pengurutan data yang memudahkan interpretasi dengan menyusun informasi secara teratur. Ada 4 jenis sorting. Yang pertama adalah sorting pada axis, yang kedua sorting pada field yang spesifik, yang ketiga adalah toolbar untuk pengurutan cepat, dan yang terakhir adalah nested sort untuk pengurutan dengan kriteria bertingkat. Nanti ini akan saya berikan contoh-contoh soalnya. Nanti kita coba aplikasikan langsung di aplikasi Tableau-nya. Nah, kemudian di teknik ketiga itu adalah organizing your data. Nah, di teknik ini membantu strukturisasi data melalui dua cara utama.
Yang pertama kita bisa menggunakan grouping, ya ini untuk menggabungkan beberapa akuntan dimension atau field atau kolom. Nah, yang kedua adalah hierarki. Di sini untuk memungkinkan analisis drill down dari level tinggi ke detail yang spesifik. Contohnya itu sebagaimana? Contohnya dari kategori, kemudian subkategori. Nah, ini adalah salah satu contoh hierarki. Jadi hierarki paling atasnya adalah kategori, di bawahnya ada subkategori, dan di bawahnya lagi ada produk. Nah, seperti itu contoh hierarki pada data. Nah, keduanya ini akan mempermudah navigasi dan pemahaman data yang kompleks. Kemudian ada slicing your data by date. Nah, di Tableau itu memungkinkan visualisasi waktu dengan dua pendekatan. Yang pertama kita bisa menggunakan discrete date, yaitu untuk menampilkan waktu sebagai kategori terpisah. Yang kedua adalah continuous date, yaitu menampilkan waktu sebagai spektrum yang berkelanjutan. Jadi continuous date ini dia akan menampilkan dalam bentuk tahun, bulan, hari, dan seterusnya, seperti itu. Nah, pemilihan pendekatan ini penting untuk analisis tren dan pola temporal. Nah, yang terakhir itu adalah multiple measure dan scatter plot. Nah, untuk membandingkan beberapa metrik sekaligus, nah di Tableau ini kita juga bisa membandingkan metrik. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya combined axis chart atau satu skala. Atau kita bisa juga menggunakan dual axis, dua yang skala berbeda. Nah, kemudian untuk scatter plot. Nah, scatter plot ini sangat berguna untuk menampilkan hubungan antara dua variabel numerik. Jadi ingat ini adalah dua variabel numerik, yaitu untuk mengidentifikasi korelasi, outlier, dan pola pengelompokan data. Nah, itu adalah tadi contoh-contoh teknik yang ada di Tableau. Nah, teori itu bisa dibilang teori sebenarnya sia-sia jika tidak ada yang namanya praktek. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan pada dataset Superstore. Nah, kita bisa langsung ke link Tableau-nya di sini. Kalian bisa klik link Tableau yang ada di sini. Ini nanti akan otomatis mempassing halamannya ke halaman Safari atau Chrome di laptop kalian masing-masing. Nah, di sini ada Tableau-nya. Kita bisa mulai dari nomor 1. Nah, cuman kalau kita lihatnya dari sini, di sini kan kita tidak bisa langsung tes. Nah, mending kita langsung coba di aplikasi Tableau-nya saja. Di sini saya sudah sediakan. Nah, ini dia contoh soal dengan pengerjaannya. Nah, kita mari coba kerja satu-satu ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nah, di nomor 1 ini kita menggunakan yang namanya filter on a dimension. Jadi kita akan menggunakan filter dimensi. Nah, soalnya itu adalah kita diminta untuk menyebutkan 3 customer yang memiliki orderan tertinggi. Nah, berarti kita harus perhatikan dulu, ada dua hal yang akan kita gunakan di sini. Di sini kita akan menggunakan yang namanya customer, dan yang kedua adalah orderan. Nah, kita bisa langsung coba di set 8. Di sini saya sudah sediakan set kosong. Jadi ingat, kita tadi menggunakan yang namanya customer. Jadi kita panggil dulu customer name-nya. Kemudian kita add a member. Nah, kalian sisa drop. Nah, inilah enaknya Tableau. Kalian bisa menggunakan drag and drop. Nah, seperti ini. Nah, selain customer name, kita juga membutuhkan yang namanya orderan. Nah, kita bisa cari orderan di sini. Nah, ini ada orders. Kita sisa drag, kita simpan ke bagian rows-nya. Nah, di sini akan tampil data-data customer name dengan jumlah orderannya. Kita bisa lihat di sini ada Aaron Bernan dengan jumlah orderannya itu 6. Nah, tapi yang di soalnya itu kita diminta untuk mencari 3 customer yang memiliki orderan tertinggi. Berarti kita akan lakukan sorting. Jadi kita akan mencari customer tertingginya. Nah, caranya itu sangat mudah, teman-teman. Kita bisa menggunakan sorting yang namanya descending. Nah, kalian bisa klik ikon yang ada di atas ini. Ini akan mengurutkan dari yang terbesar ya ke yang terkecil. Nah, di sini akan tampil sama teman-teman datanya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau kita ingin lihat dari yang terkecil, ya caranya kita bisa klik ikon yang di sebelahnya nih. Kita klik, maka dia akan urutkan dari yang paling terkecil. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita balik lagi ke soalnya. Nah, di soal ini kita meminta untuk 3 customer saja.
Nah, karena di sini kita menampilkan semuanya. Nah, disinilah kita akan menggunakan namanya filter on dimensionnya. Nah, caranya bagaimana, teman-teman? Kita sisa tarik fill customer name ini, kita tarik, kita drag, kita simpan ke kolom filter di sini. Kita letakkan, kita lepas. Nah, nanti di sini akan muncul 4 macam filter, ada general, wildcard, condition, dan top. Nah, di sini kita akan menggunakan yang top. Nah, kemudian kita pilih by field. Kemudian di sini kita masukkan, kita ingin mengambil berapa. Karena kita ingin mengambil 3 customer teratas, berarti kita masukkan angka 3. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kalian bisa langsung apply. Nah, di sini dia akan langsung ambil 3 customer teratasnya. Ya, jawabannya itu ada William Brown, ada Matt Abelman, dan ada John Lee. Kita bisa sesuaikan dengan yang ada di sini, dan itu ternyata sama. Nah, ini kan bentuknya ini agak kurang rapi, teman-teman. Kayak ini masih ada banyak field yang kosong. Nah, caranya itu sangat mudah. Kalian sisa pilih yang ada di sini di samping tulisan standar, kalian klik. Kemudian kalian klik tombol entry view-nya. Nanti ini akan otomatis mengisi full fill-nya seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor kedua. Nah, di nomor 2 ini kita akan menggunakan teknik yang namanya sorting. Nah, soalnya itu adalah kita diminta untuk memberikan produk apa yang memiliki jumlah orderan paling tinggi di kota Chicago. Nah, jadi ingat ini kita harus mencari produk paling tinggi di kota Chicago. Tapi kita ambilkan dulu kota Chicago-nya. Kita ambil dulu produk dan jumlah orderannya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan 3 field, yaitu produk, orderan, dan kota. Pertama-tama kita ambil dulu produk dan orderannya. Jadi ini yang customer name tadi kita sisa buang saja, kita drag, kita langsung drag buang. Kemudian kita ambil produk name-nya, kita simpan ke sini dan add all members. Nah, nanti di sini akan tampil semua produk dengan jumlah orderannya masing-masing. Nah, di soal nomor 2 itu kita diminta untuk mengecek jumlah orderan paling tinggi. Berarti agar datanya itu lebih rapi, kita bisa gunakan lagi descending. Nah, di sini kan dia tampilkan data-datanya itu dari yang paling tinggi. Nah, di sini ada yang paling tinggi itu adalah staple envelope, kemudian staples dengan jumlahnya 48 dan 46. Nah, cuman ini adalah data produk keseluruhan di seluruh kotanya, bukan di kota Chicago saja. Karena di soalnya itu kita diminta untuk di kota Chicago saja, berarti kita cari di sini yang field yang namanya city. Nah, di sini kita dapat city, kemudian kita draw, kita simpan lagi ke bagian filter. Nah, setelah itu, nah ini kan ada nih nama-nama kotanya, dan ini belum terchecklist semua. Nah, karena kita ingin cari Chicago, berarti kita langsung klik saja sini, ketik saja Chicago. Nah, ini akan muncul kota Chicago. Kalian sisa checklist. Setelah itu kalian apply dan oke. Nah, di sini dia akan tampilkan semua produk yang ada di kota Chicago. Orderan yang paling tinggi di kota Chicago seperti ini. Nah, kalian bisa bandingkan di sini dan itu sama-sama yang paling tinggi itu adalah Belkin 19 dan di sini juga adalah Belkin 19. Nah, caranya itu sangat mudah ya, teman-teman, yang di bagian sortingnya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal ketiga. Nah, di soal ketiga ini kita menggunakan yang namanya hierarki. Nah, di soalnya itu kita diminta untuk menampilkan visualisasi data jumlah order dengan urutan hierarki, kategori, dan subkategori. Jadi di sini kita akan menggunakan 3, yaitu order, kategori, dan subkategori. Cuman di sini kita menggunakan yang namanya hierarki, dan hierarkinya urutannya itu dari kategori, kemudian subkategori. Nah, kita masuk dulu ke 8, kita drag semua yang ini. Tadi itu yang diminta adalah produk jumlah orderannya, jumlah orderan. Jadi kita cari dulu jumlah orderan. Ini kita tarik, kita simpan ke bagian kolomnya. Nah, setelah ini kita cari field kategori dan subkategori. Jadi field kategori dan subkategori itu ada di sini. Ini ada subkategori dan kategori. Nah, karena ini adalah
W yang saya sudah gunakan sebelumnya atau file yang sudah saya gunakan sebelumnya. Jadi di sini kategori dan subkategorinya sudah dalam bentuk hierarki. Tapi sebenarnya nih dia tidak bentuk begini teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajarkan teman-teman cara membuat sebuah hierarki. Contohnya di sini kita ingin membuat hierarki dari kota dan country dan city saja teman-teman. Kita buat hierarki dari country dan city. Nah, caranya itu sangat mudah. Kalian sisa klik kanan pada field country atau field city-nya, itu bebas kalian mau field country atau city. Tapi di sini saya pilih dengan yang memiliki derajat paling tinggi, dan derajat paling tinggi antara country dan city kan adalah country-nya. Jadi kita klik kanan. Kemudian kalian bisa pilih di sini yang bagian hierarki ini. Jadi kalian klik kanan, kemudian pilih hierarki, kemudian kalian pilih yang bagian create hierarki. Nah, kalau kalian sudah punya hierarkinya, kalian bisa langsung add saja. Nah, di sini kan ada nih kategori hierarki. Cuman ini kan kategorinya hierarkinya si kategori. Berarti bukan dong. Berarti kita harus buat hierarki baru. Jadi kita bisa klik create hierarki. Kemudian kita beri nama hierarkinya apa. Jadi di sini kita beri nama saja country hierarki. Kemudian kalian enter. Nah, di sini dia akan otomatis membuat hierarkinya. Kalian bisa lihat sini, country hierarki, dengan yang di dalamnya itu ada country. Nah, karena di situ kita ingin membuat hierarki country dan city, berarti yang city ini kita bisa langsung drag dan masukkan ke dalam country hierarki ini. Nah, kalian bisa langsung drag. Nah, kalian sisa masukkan ke sini. Nah, cara penempatannya itu juga sangat penting teman-teman. Karena kalau yang paling atas dalam hierarki itu adalah yang derajatnya paling tinggi. Karena derajat country lebih tinggi dari city, berarti city-nya ini kita simpan di bawah country-nya. Nah, nanti muncul di bawah kayak gini. Kemudian kalian sisa lepas. Nah, ini akan otomatis city-nya disimpan di bawah country. Nah, kalau kalian simpannya di atas sini, nah nanti city-nya yang di atas. Apakah ini bisa? Sebenarnya bisa, cuman nanti bentuknya itu agak aneh teman-teman. Nah, kalian bisa kita abaikannya yang country karena saya sudah ajarkan bagaimana cara membuat hierarkinya. Kita balik ke soalnya saja, dan saya jelaskan mengapa urutan tingkat derajatnya itu lebih sangat penting. Nah, di sini kita kan ambil kategori. Jadi kalian coba, kita bisa langsung drag yang bagian kategori hierarki ini, kita simpan ke bagian rows-nya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kita simpan di rows, kenapa bukan yang kolom yang kita yang order yang kita simpan di rows. Nanti saya akan jelaskan alasannya juga kenapa. Nah, ini kan kita sudah masukkan nih hierarkinya. Cuman memang di sini tulisannya kategori. Cuman penanda bahwa dia sudah ada hierarki itu nanti akan muncul tanda plus di samping nama file-nya. Nah, ini kan sudah ada nih kategori dengan jumlah orderannya. Kita bisa lihat furniture itu jumlahnya 2000, office supplies itu jumlahnya 6000, dan teknologi itu jumlahnya 1800. Nah, bagaimana kalau kita ingin lihat berdasarkan subkategorinya juga? Nah, kalian bisa klik tombol plus ini. Nah, kalian bisa klik, nanti akan muncul field subkategorinya atau hierarki yang ada di bawahnya. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, bisa lihat situ bookcase ada 200, di sini 600, ini 900, ini 319. Nah, ini kalau kalian jumlah ini nanti jumlahnya sama dengan ketika yang ada di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang saya mau jelaskan tadi itu apakah penting derajat dari file-nya itu, tingkatan dari file-nya. Nah, itu sangat penting. Nah, kita bisa langsung contoh di sini. Kita drag dulu uang. Nah, kita coba pindahkan subkategori yang kita letakkan di atas kategorinya. Jadi derajat subkategori lebih tinggi dari kategori. Nah, kemudian kita drag, simpan ke rows, kemudian kita plus. Nah, bentuknya sangat aneh ya kan teman-teman. Nah, kalian lihat sini, kategori sini teknologi, sini teknologi, sini teknologi. Jadi bentuknya itu bakalan acak karena urutan dari hierarkinya itu salah teman-teman. Nah, itulah mengapa pentingnya derajat pada hierarki. Jadi kita harus sesuaikan derajatnya teman-teman, seperti itu. Nah, kan sudah bisa. Nah, kemudian alasan yang kedua mengapa yang kategori saya simpan di bawah kemudian bukan di atas. Nah, alasannya itu simple, karena kalau
yang order kita simpan di bawah, nanti itu bentuknya bukan aneh sih, cuman kayak itu agak kurang dipandang gitu. Untuk saya pribadi, ini sebenarnya optional, tergantung kalian bagaimana. Nah, kalian bisa lihat ini kan aneh nih, ini kayak ini kan kategorinya dan ini subkategorinya. Ini kan kayak agak sulit lah, sebenarnya nggak sulit, cuman bagi saya itu agak sulit dibaca. Karena itu mengapa saya simpan kategorinya di bagian rows saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan lebih enak dipanjangin. Jadi ini kategori, subkategorinya. Kemudian di sini adalah jumlah orderan seperti itu. Nah, soal nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 4, grouping. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik yang namanya grouping, teman-teman. Nah, di soal pertamanya itu kita diminta untuk buatlah sebuah kelompok berdasarkan awalan dari angka postal code. Kemudian cek postal code dengan awalan apa yang memiliki jumlah penjualan paling tinggi. Nah, kalian dulu lihat di sini apa yang akan kita gunakan di tabelionya. Yang pertama itu ada postal code. Jadi kita nanti ambil field yang ada postal code yang ini. Kemudian penjualan paling tinggi. Kemudian penjualan itu adalah sales yang ini, teman-teman. Jadi nanti kita cuma gunakan dua field. Nah, kita langsung praktek saja, teman-teman. Dan ini kita drop saja. Nah, sudah tidak gunakan. Nah, yang pertama tadi itu ada postal code. Dan yang kedua ada sales. No. Ini kita simpan kalau. Oke. Nah, ini sudah tampil ya, teman-teman. Nah, ini ada postal code dan sum salesnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kan bentuknya kayak gini nih. Ini ada semua postal code-nya mulai dari awalan 0 sampai awalan 99. Nah, padahal di soalnya itu kita diminta untuk membuat grup pada postal code-nya. Jadi kita akan membagi postal code itu menjadi sesuai kita buatkan kelompok postal code-nya itu sesuai dengan awalannya masing-masing. Jadi jika awalannya 0 nanti itu dibuatkan grup dengan namanya bebas. Kita gabung semua yang awalannya 0 itu, kemudian awalannya 1 kita juga gabung, awalannya 2 juga kita gabung, dan begitu pun seterusnya. Nah, cara membuat grupnya itu sangat mudah. Nah, di sini kan saya sudah punya nih grup nih. Cuman kita rapikan saja yang itu. Kita bisa coba buat grup baru. Nah, caranya itu kalian bisa klik kanan langsung di postal code atau di field yang ini kalian buatkan. Kalau kita membuatkan grup di bagian product name, kalian bisa langsung klik kanan di product name. Cuman di sini kita akan buat grupnya itu di postal code. Jadi kalian bisa langsung klik kanan. Nah, setelah kalian klik kanan, kalian pilih yang bagian create ini. Kalian pilih create, kemudian pilih group. Kalian klik. Setelah kalian klik, nah di sini kan sudah muncul nih semua postal code-nya. Nah, di sini mulai dari awalan 0 sampai awalan 9. Nah, kalian sisa pilih yang ingin kalian kelompokkan. Contohnya nih, saya mau kelompokkan ini. Nah, caranya itu kalian bisa klik dulu yang paling atas, kemudian kalian klik tahan shift. Setelah kalian tahan shift, kalian bisa scroll ke bawah, lalu bisa klik yang ingin kalian pilih kayak gini. Oke. Nah, dia nanti akan otomatis memblok semua sesuai dengan yang mana ingin kita blok. Nah, setelah kita blok, kalian bisa tekan tombol grup ini, nanti akan otomatis dibuatkan grupnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah ada nih. Kalian bisa ubah namanya saja. Kita ubah di sini jadi awalan 0. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini sudah selesai. Nah, bukti bahwa postal code awalan 0 ini sudah masuk, kalian bisa langsung klik ini. Nah, di sini nanti akan disimpan ke dalamnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, cuman mungkin ada teman, wah itu agak capek kalau datanya banyak, nanti agak susah kalau kita mau ambil awalannya, kalau kita mau shift terus scroll paling bawah, kalau datanya banyak kan capek itu. Nah, ada cara mudahnya, teman-teman. Kalian bisa klik tombol pin yang ada di sini. Nah, setelah kalian klik, karena kita mau ambilnya itu berdasarkan awalan 0, berarti kalian bisa ubah yang bagian konten ini menjadi start with. Nah, setelah kalian ubah, kalian bisa masukkan kalian ingin awalannya apa. Contohnya saya mau awalannya itu 1. Kemudian kalian bisa pilih tekan pin all.
nanti dia akan otomatis memblok semua postal code dengan awalan 1. Nah kalau kalian mau awalannya itu satu-satu, kalian bisa langsung klik saja ini satu-satu, kemudian kalian klik pin all. Nah dia akan otomatis memblok semua postal code dengan awalan 111. Nah seperti itu. Nah di sini kita akan memblok berdasarkan angka 1 saja teman-teman, seperti itu. Ambil pin all. Nah ini sudah diblok semua, kemudian kalian bisa langsung ketik tekan tombol grup, kemudian kalian beri nama awalan 1 seperti itu. Dan kalian bisa tutup biar bentuknya lebih rapi. Nah mungkin ada bertanya-tanya, terus gunanya yang kontes ini apa kak? Kontes ini artinya semua postal code yang memiliki angka 1 di dalam teksnya, seperti itu. Jadi kayak ini yang 294 ini dia nggak bakalan terblok, jadi dia akan ambil semua angka postal code yang punya angka 1 di dalamnya, seperti itu teman-teman. Nah cara buat grupnya seperti itu, nanti kalian bisa lanjut saja sampai awalan 9 berarti nanti akan ada 10 grup, jadi mulai dari grup 0 sampai grup 9. Nah karena di sini saya sudah ada yang ini postal code grup. Nah yang ini, jadi postal code yang asli ini kita tidak gunakan. Kalian gunakan langsung postal code yang ada grupnya. Kalian tempel di sini, kita simpan di bagian columns. Nah, nanti di sini akan otomatis. Nah, di sini kayak kita bisa lihat ada postal code 1, postal code 0, postal code 01 sampai 9. Nah, karena di soalnya itu kita diminta melihat postal code dengan awalan apa yang memiliki jumlah penjualan paling tinggi. Nah kalian sisa gunakan descending lagi teman-teman, nanti dia akan urutkan. Nah jadi yang paling tinggi itu adalah postal code 9, seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah di nomor 5 ini kita akan menggunakan tekniknya namanya discrete date. Nah di sini kita bisa lihat soalnya dia bertanya pada bulan berapakah penjualan paling rendah pada tahun 2017. Jadi di sini kita bisa lihat ada berapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pada bulan berapa, kemudian pada penjualan dan tahun. Kita bisa cek dulu filenya di sini. Yang tersedia itu ada apa? Nah karena di sini yang tersedia itu cuma ada dalam bentuk order date. Tidak ada yang namanya bulan dan years, di sini cuma ada order date. Nah berarti nanti kita akan gunakan yang namanya discrete date-nya. Bagaimana cara gunakannya? Kita langsung coba praktek saja. Nah di sini kan tadi dia ambil penjualannya, jadi penjualannya tidak usah kita buat. Nah kita bisa langsung drag dulu ini order date-nya, kita simpan ke bagian kolom. Nah bentuk awal dari order date ini adalah tahun teman-teman. Jadi order date ini dia bentuknya hierarki. Jadi kalau kalian klik tombol plus ini nanti akan muncul bawahnya ada quarter, kemudian ada bulan, kemudian ada day, seperti itu dan seterusnya. Cuman di soalnya itu dia ingin pada bulan berapa. Kalian harus cek itu pada bulan berapa. Jadi dia ingin lihat di bulan berapa penjualannya paling tinggi. Nah, sedangkan di sini dia itu dalam bentuk year. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa analisis langsung di chartnya. Di sini dia kan dia dalam bentuk tahun. Nah, kita harus ubah chartnya ini dia dalam bentuk bulan. Caranya bagaimana? Berarti di sini dia harusnya dalam bentuk bulan, bukan bentuk tahun. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau kita mau klik plus ini kemudian muncul angka plus ini kan tidak bisa. Kayaknya bisa sih kalau kalian langsung drag. Oh ya bisa ya teman-teman, kalian bisa langsung drag seperti itu, nanti dia akan tampilkan bulannya. Cuman itu tidak efisien ya teman-teman, kalian bisa langsung gunakan cara yang lebih cepat. Dan itu kalian bisa langsung klik kanan. Setelah kalian klik kanan, nah di sini dia akan muncul di sini ada year, quarter, month, dan day. Nah kalau kalian mau pilihnya month saja, bulan saja, kalian bisa klik yang bagian monthnya saja seperti ini. Nah kan ini lebih simpel daripada kita harus drag yang seperti yang tadi. Nah kemudian kita bisa lihat lagi, kita sudah dapat bulannya, dia sudah sama dalam bentuk bulan juga. Nah kemudian dia itu mintanya itu pada tahun 2017. Nah ada perkondisinya lagi, dia mau datanya itu pada tahun 2017 saja. Nah caranya bagaimana? Ya kita bisa gunakan filter lagi. Kita ambil yang order date, kita masukkan ke bagian filter,
karena dia maunya itu dalam bentuk tahun, berarti kita pilihnya years. Kemudian kita next, kita checklist yang 2017 saja karena yang kita butuhkan itu pada tahun 2017 saja. Berarti kita checklist yang bagian 2017 saja. Kemudian kita apply, kemudian kita klik oke. Nah ini dia sudah menjadi teman-teman. Ini kan sama nih sama yang ada di soalnya. Nah caranya sangat mudah teman-teman ya kan. Kalian, saya yakin kalian semua pasti bisa membuatnya juga seperti ini. Sekarang kita lanjut ke soal ke-6. Di soal ke-6-nya ini kita menggunakan namanya combine axis chart. Nah soalnya itu bagaimana perbandingan antara nilai orders dan nilai quantity berdasarkan kategori. Jadi di sini kita akan membandingkan nilai order atau jumlah order dan jumlah kuantitinya atau jumlah barangnya berdasarkan kategori. Nah nanti itu bentuknya bakalan seperti ini, ada order dan quantity. Jadi ini ya kita bisa bandingkan di furnitur itu jumlah barangnya itu ada 8.000, sedangkan yang sudah dipesan itu hanya 2.000. Nah kita bisa bacanya seperti itu teman-teman. Nah kita langsung coba ke sheetnya. Mungkin teman-teman bilang, oh ini bakalan susah nih soalnya di sini banyak banget nih yang masuk, ada yang masuk di filter, ada yang di kolom rows, kemudian ada di measure values lagi. Nah tapi sebenarnya itu tidak sesulit itu teman-teman. Caranya itu sangat-sangat gampang. Kalian sisa drag dulu nih, kita drop dulu, kita lihat yang dibutuhkan itu adalah pertama adalah kategori, kemudian ada quantity, dan ada order. Berarti kita cuma butuhkan 3 field. Nah kita ambil dulu kategorinya. Ini kategori kita simpan ke bagian kolom. Ini kan sudah muncul nih, ada furniture, office, supplies, dan teknologi. Nah kemudian yang kita mau ambil itu ada order dan quantity. Nah kalian bisa pilih salah satunya saja dulu. Di sini saya ambil quantity saja. Nah nanti dia akan muncul diagramnya nih seperti ini. Jadi kita bisa bacanya itu jumlah quantity furniture itu ada 8.000, jumlah office supplies-nya itu ada 22.000, dan jumlah teknologinya itu ada 6.000. Nah kemudian bagaimana caranya kita bandingkan? Kalau kita tarik kolom order, kita simpan di samping sini, nanti dia sebenarnya bisa kita bandingkan secara langsung seperti ini. Kalian bisa lihat di sini kuantitinya, kalian bisa bandingkan kayak gini. Cuman ini tidak efisien atau bisa dibilang sangat tidak sulit sih, tapi agak sulit lah dibaca, agak sulit dibandingkan. Kan lebih bagus kalau dia bentuk diagram itu nanti berdampingan gitu. Nah caranya itu sangat mudah teman-teman. Kalian keluarkan dulu ini, kalian drop dulu, kemudian kalian pilih. Nah setelah kalian pilih, kalian drag, kalian simpan ke bagian quantity ini, sehingga nanti akan muncul kotak-kotak seperti ini teman-teman. Oke, ini ada kotak kecil. Nah kalian simpan di sini, kalian lepas. Nah nanti akan otomatis dimasukkan ke dalam sini teman-teman. Kalian bisa lihat sih, ini adalah ordernya, ini untuk quantity, quantity. Nah jadi di sini kita bisa lebih mudah dalam membandingkan diagramnya seperti itu teman-teman. Ini sangat-sangat mudah, saya yakin kalian juga pasti bisa. Sekarang kita lanjut ke soal ke nomor 7 saja karena ini sudah agak lama. Nah di soal nomor 7 itu kita akan menggunakan yang namanya scatter plot. Jadi di sini kita ingin lihat bagaimana relasi antara jumlah quantity dan jumlah order berdasarkan product name. Nah kemudian ada berapa produk dengan jumlah quantity lebih besar dari 80 dan jumlah orders lebih dari 15. Nah kalian cek dulu di sini yang kita butuhkan itu ada apa. Pertama ada quantity, order, dan product name. Nah kalian harus ingat teman-teman, kalian harus ingat tadi penjelasannya bahwa scatter plot itu kita menggunakan dua kolom dengan tipe data itu integer atau angka teman-teman. Nah karena di sini yang kita bisa lihat itu yang bentuknya angka itu adalah order dan quantity, berarti kita cari ordernya, kita simpan ke sini, dan ordernya kita simpan di row. Nah nanti dia bentuknya bakalan seperti ini. Nanti dia akan otomatis bentuknya dalam scatter plot. Nah cuma di sini dia jumlahnya masih satu nih, masih satu. Berarti ini belum benar dong teman-teman. Kenapa dia letaknya di sini ya? Karena kalian bisa lihat jumlah ordernya itu ada 9.000 kan di sini nih 9.900, dan di sini 40.000.
berarti nanti ketemunya di bagian sini. Cuman di soal itu kan dia minta berdasarkan produk name, berarti kalian bisa langsung cari di sini produk name, kemudian kalian drag, kita simpan ke bagian detail sini. Di sini ada detail nih teman-teman, kalian lepaskan saja di bagian detail. Nah, nanti akan otomatis muncul semua apa ya namanya ini, nanti akan muncul semua scatter plotnya seperti itu teman-teman. Nah, ini kan sudah muncul nih, ada nih ini 46 48, ini adalah jumlahnya, ini ada produk name plus. Nah, ini kan kayaknya tidak berguna nih, kita bisa drop. Nah, ini kan sudah muncul nih apa ya namanya, scatter plotnya sudah muncul. Cuman visualnya itu kita diminta untuk mengecek produk apa yang jumlah kuantiti itu lebih besar dari 80 dan jumlah ordernya itu lebih dari 15. Nah, itu di sini dia cara kerjanya itu dia buatkan garis nih kayak gini teman-teman. Jadi dia ambil di kuantitinya itu dia garis di bagian 80, kemudian di bagian order itu dia garis di bagian 15. Jadi nanti yang termasuk lebih dari 80 dan lebih dari 15 itu adalah yang scatternya itu plotnya itu di bagian kanan atas ini, kanan kotak atas ini teman-teman, seperti itu. Nah, cara buat garisnya itu sangat-sangat mudah. Kalian bisa langsung klik kanan bagian sini di bagian count of order ini. Kita ubah ya susunannya teman-teman. Ini kita simpan di bawah. Nah, seperti ini. Itu sebenarnya nggak ada yang beda, sama-sama aja. Nah, ini quantity ini kalian klik kanan. Setelah kalian klik kanan, kalian pilih add reference line. Kalian klik. Setelah itu, nah di bagian label ini kalian ubah labelnya itu menjadi value. Mengapa value? Karena nanti di bagian sini, nah dia akan nanti tampilkan value-nya teman-teman. Kalau kalian pilih computation, nanti dia akan masukkan apa ya namanya, nama dari value yang ini, nama bagian sininya teman-teman. Nah, tapi karena kita ingin kalau lebih mudah dibaca, kita pakai yang value saja seperti itu. Nah, karena di situ di soalnya dia minta jumlah kuantitinya itu lebih dari 80, berarti kita harus atur supaya garisnya itu muncul di garis 80. Nah, caranya bagaimana? Kalian pilih di bagian value ini, kalian klik ini, kemudian kalian bisa buat new parameter. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya, cuman saya jelaskan dulu bagaimana cara buatnya. Nah, kalian bisa klik create a new parameter ini. Setelah kalian klik, nanti akan muncul kotak seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa beri nama. Di sini saya coba beri nama parameter quantity. Nah, karena di soalnya tadi itu minta garisnya itu di garis 80, berarti kalian di sini tulisnya 80. Kemudian kalian klik OK dan kalian klik OK lagi. Nah, nanti di sini akan otomatis muncul garis di angka 80 teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian ordernya tadi kan 15. Nah, caranya juga sama, kalian sisa klik kanan di bagian sini, kemudian add reference line, kemudian kalian ubah ini kalian ubah dulu ini jadi value, kemudian ini kalian klik new parameter, kalian beri nama, kemudian kalian atur dia garisnya nanti muncul di mana. Di sini saya 15. Oke. Nah, di sini akan muncul garisnya teman-teman. Berarti produk yang jumlah kuantitinya itu lebih dari 80 dan jumlah orderannya itu lebih dari 15 itu hanya ada 4, yang itu staple English floor, kemudian ada acid staple paper, kemudian ada staple envelope, dan yang terakhir itu ada staples. Nah, seperti itu cara-caranya teman. Nah, karena soalnya sudah selesai, berarti presentasi kali ini sudah selesai. Nah, mungkin hanya sekian saja teman-teman pemaparan yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mungkin penjelasan saya itu kurang detail dan kurang bagus. Saya mohon maaf, saya minta maaf kepada teman-teman. Mungkin hanya sekian saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.